Serangan bom. Mbak Asma, apa sebetulnya sih Mbak yang harus dilakukan para istri sehingga misalnya ada suami-suami yang ingin untuk melakukan kebaikan di Gaza, Palestina, ini mereka harus merelakan, tapi bagaimana Mbak? Tentunya kan sesuatu yang berat. Saya pikir kalau misalnya ikut rombongannya memang jelas, kemudian memang punya kompetensi, akan bermanfaat di sana gitu ya, dan menjadi tentu saja harus dibicarakan ya, anak-anak juga harus diberi pengertian gitu, dan PR yang berat bagi seorang ibu, karena setahu saya tadi dokter sempat bilang itu 2 tahun ya dok ya, nggak pulang-pulang. Ada yang sudah setahun, ada yang sudah 2 tahun. Itu artinya sebagai seorang ibu mau nggak mau jadi single parent di sini gitu, dan di luar ada atau tidak ada suami saat ini gitu ya, tetap pendidikan anak-anak gitu, ruhiyah mereka, kemudian membesarkan mereka dan yang lain-lainnya, agenda-agenda pendidikan itu tetap harus berjalan gitu. Dan mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama para istri relawan yang di sini tetap tegar, tetap sabar, tetap mendukung jihad suaminya gitu ya, dan mengirimkan doa sehingga mereka juga sebagai ibu gitu ya, sosoknya tetap bisa menjadi tempat bersandar bagi anak-anaknya. Ya, tapi kan seorang suami kan juga diharapkan bisa bertanggung jawab secara penuh gitu ya, Mbak Asma, dengan keluarganya, terhadap istrinya, juga terhadap anak-anaknya, karena mengasuh anak kan juga bukan sesuatu hal yang mudah. Saya pikir setiap keluarga punya agenda perjuangan tersendiri gitu, dan ini mungkin tidak mudah dimengerti oleh oleh keluarga lain gitu ya, tapi saya yakin ini sudah dibicarakan bersama gitu. Kemudian suaminya memang jelas agendanya kesananya gitu ya, dan saya kira insya Allah kalau tadi ada dukungan imam dari Pondok Pesantren Al-Fatah tadi, saya pikir para istri juga terkondisikan dengan baik gitu, sehingga mereka rela melepas. Iya, Mbak Asma, Anda kan pernah menghadiri suatu konferensi ya, anti-Zionis itu ya? Konferensi tentang waktu itu Mesir, Palestina, dan negeri-negeri tertindas ya, waktu itu di Mesir. Bisa ceritakan Mbak soal konferensi itu, apakah Mbak Asma juga sempat bertemu dengan para wanita-wanita di Palestina? Saya bertemu beberapa muslimah dari Palestina gitu, jadi waktu itu ada rombongan dari berbagai negara gitu ya yang hadir di sana gitu, dan penyesalan saya waktu itu adalah kenapa saya nggak bisa bahasa Arab. Itu nyesel banget gitu, karena banyak banget gitu, dan tidak semua, maksudnya bahasa Inggris ketika itu tidak lantas menjembatani gitu. Kemudian yang menarik waktu itu ada telekonferensi dengan ibu-ibu dari seorang ibu dari, kalau nggak salah anaknya sudah 3 orang syahid gitu. Jadi telekonferensi, kemudian kami semua mendengarkan di satu ruangan gitu. Dan apa yang dikatakan oleh ibu itu Mbak? Yang dia katakan adalah, jadi anaknya cuma 4, yang keempat ini sekolah di luar negeri, saya lupa di Inggris atau di mana gitu, dan seorang insinyur gitu, dan dia mau kembali, dan waktu itu dia minta izin ibunya untuk syahid gitu, untuk boleh nggak, pokoknya ikut berjuang gitu ya. Bagaimana seorang ibu itu bisa merelakan putra-putrinya? Yang menarik saya pikir, mungkin nanti dokter bisa lebih menjelaskan karakter para ibu di sana, tapi ada yang mengatakan ibu-ibu di Palestina itu salah satu ibu-ibu yang paling hebat, paling kuat di dunia, paling tegar gitu. Dan yang saya dalam keterbatasan penerjemahan dan lain-lain yang saya dengar waktu itu, ibunya ini tidak melarang, tidak apa gitu, tapi justru menyemangati, dan intinya adalah bahwa toh ya hidup mati kita memang untuk Allah gitu. Jadi menyalakan anaknya untuk kembali gitu ya. Ramadan bicara padaku tentang jiwa-jiwa yang mengembara di lembah-lembah kufur, di rimbunnya hutan-hutan lupa, dan pada kemilaunya samudra kenikmatan. Tali kekang tautkanlah, agar tak sesat arah ia melangkah. Begitu katanya. Ramadan bicara padaku tentang langit dan sekelompok hewan kecil yang menghanguskan pasukan Abraha, tentang 2 laut yang saling bertaut, tentang burung yang membangun sarang di gua perlindungan, tentang malaikat yang di tangannya tergenggam trompet sangkakala. Dan tahukah, tak satu pun yang berjalan tegak tanpa melepaskan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Begitu katanya. Ramadan bicara padaku betapa anak-anak tertikam, terkapar di tikam lapar, betapa malam meredam amarah tubuh-tubuh yang lelah, betapa harapan nyaris punah, cita-cita terpenjara, dan masa depan tersimpan rapih di kotak televisi.
Maka berbagilah, sebab Tuhanmu yang maha kaya tak sedikit pun mengurangi rizki atasmu. Begitu katanya. Ramadan bicara padaku. Ramadan bicara padaku berkali-kali. Adakah kau juga mendengarnya? Terima kasih Mbak Asma atas puisinya. Semoga semangat Ramadan masih terus bertaut di hati kita walaupun sudah lewat. Dan kita berbuat lebih banyak, Tentunya. baik untuk yang di tanah air, juga untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya tentunya. Dr. Jose, dari cerita para relawan yang ada di sana, mungkin masih ada juga ini masyarakat Indonesia yang berpikir saya ingin berjihad ke sana. Tapi sebetulnya kriteria seperti apa dok yang membuat seseorang kemudian diterima menjadi relawan di sana? Ya, kita di Mercy mengembangkan apa yang disebut dengan jihad profesional, jihad para profesional gitu. Jadi kita menyediakan lembaga ini bagi para profesional untuk menuangkan apa yang mereka inginkan dalam membantu sesama manusia gitu. Dengan kriteria to help the most neglected and the most vulnerable people. Ini bagian dari prinsip rahmatan lil alaminnya Islam. Nah, kita minta waktu dari para profesional. Ya, kita minta skillnya, kita minta knowledge-nya. Ya, rumah sakit Indonesia di Gaza itu dibangun oleh para profesional. Mereka meluangkan waktu, meluangkan skill, ilmu dan lain sebagainya sehingga terwujudlah rumah sakit ini. Dahsyat gitu. Kalau mereka mau membagi, mulai dari waktu sebenarnya. Oke. Dan hingga kini rumah sakit yang dibangun masih aman kan dok kondisinya? Rumah sakit kita ditembak ya oleh drone ya Israel. Oke. Parah? Ya jebol apanya temboknya di kamar mayat ya. Tapi rumah sakit ini bisa terus insya Allah. Pak Asma dan juga Dr. Jose, mungkin ada komentarnya? Kalau melihat tadi melihat Gaza itu kan tidak seberapa besar ya dok ya, tidak seberapa besar gitu. Ada yang bilang, pernah ada ustadz yang bilang paling seluas Depok gitu ya. Jadi kalau sementara Gaza ini Palestina melawan tentara Israel, salah satu tentara terkuat gitu di dunia gitu, dan sepertinya sesuatu yang melawan kemustahilan gitu. Tapi di sisi lain juga banyak keajaiban gitu, bahwa dari pejuang-pejuang di Palestina juga bisa melancarkan roket dan bom ya dok ya gitu, dan itu subhanallah nggak terbayang gitu kan. Jadi ya, saya sih berharap sebagai orang awam yang jauh ya, kita bisa tetap mendukung gitu ya, dan mendukung itu tidak hanya doa. Jadi mendukung para relawan tadi yang profesional bisa menginfakkan waktunya, bergabung entah lewat ACT, entah lewat Mercy gitu kan. Kemudian yang lainnya buat teman-teman di tanah air, kita manfaatkan pertama ada pundi-pundi gitu ya, kepedulian. Jadi tanda cinta kita untuk Palestina gitu, donasi seberapanya gitu, dan percaya bahwa kalau kita memberi, kita nggak akan miskin. Itu janji Allah. Okay. Kemudian yang kedua, yang lainnya kita bisa memaksimalkan sosial media. Jadi yang punya Twitter, yang punya Facebook, Pad, kemudian Google Plus, apapun gitu ya, maksimalkan dengan makin menyuarakan dan follow akun-akun yang kira-kira mengupdate berita-berita tentang perjuangan di Palestina. Atau mungkin sampai memboikot produk-produk keluaran dari Palestina, dari Israel, Mbak? Ada teman-teman yang berjuang begitu, tapi juga ada teman-teman yang mengatakan di sisi lain ini yang bekerja orang Indonesia juga. Saya nggak tahu gimana jadinya nih dok ya. Karena kalau Ya. kita lihat tadi begitu banyak produk yang sebetulnya juga sering kita nikmati di sini kan Mbak. Mungkin Dr. Jose punya tanggapan? Ya kalau untuk boykotnya memang harus ada gerakan komprehensif. Kalau nggak komprehensif percuma. Jadi dalam artian kita harus investigasi betul, ini produk betul-betul digunakan untuk membantu Zionis ya. Bukan Yahudi ya, Zionis. Ya, ini agak berbeda nih gerakannya. antara Yahudi dengan Zionis. Kita harus clear masalah ini. Okay. Karena yang kita lawan adalah Zionisme, bukan orang Yahudinya. Orang Yahudi yang berpaham Zionis itu yang kita lawan. Nah kalau ada produk-produk yang memang mensupport gerakan Zionis ya harus diboykot. Nah lalu bagaimana kita supaya jelas ini dok mengetahui mana yang digunakan untuk mensupport gerakan Zionis, mana yang tidak, merisetnya bagaimana ini? Harus ada investigasi supaya kita adil ya, jadi jangan sampai ada fitnah gitu ya. Misalnya ini ada suatu produk, ternyata ini produk yang orang Yahudi yang dia tidak berpihak pada Zionis gitu. Jadi ini nggak boleh kita boykot kan. Tapi kalau memang dia berpihak pada Zionis ya kita boykot.
Oke, nah kembali lagi ke masalah kondisi terkini di Gaza ya dok ya. Ada berapa relawan dok, maaf? Ada 19 relawan kita. Ada 19 dan itu semua bergerak untuk pembangunan rumah sakit itu Iya, ya dok ya. betul. Apakah dalam waktu dekat ini Mercy ada rencana untuk memberangkatkan lagi relawan yang lain? Ya kita sebenarnya sudah kumpulkan paspor Oke. para dokter, jadi kita akan kirimkan tim medis untuk masuk ke Gaza. Cuma kita tahu ya sekarang kan Mesir ini dalam keadaan turbulensi politik. Dia juga konflik dengan Ikhwanul Muslimin ya di Sinai. Ya. Kalau dulu kita bisa sampai ke Rafah, sekarang untuk lewat terusan Suez saja jembatan yang panjang itu Sudah sulit juga itu. masalah. Iya. Nah kalau kita dapat sinyal bisa masuk, kita akan masuk. Oke, kira-kira ada berapa orang dok yang sudah rencananya akan diberangkatkan jika mendapatkan Kita biasanya memberangkatkan 12 orang untuk tim bedah. Oke. Ya, tim bedah gitu. Semoga bisa mendapatkan jalan yang lancar untuk membantu Insya Allah. saudara-saudara kita di Gaza ya dok ya. Oke, dan ini nampaknya kita sudah terhubung bersama Abdillah Onim ini dok. Iya. Saya akan langsung menyapanya. Selamat malam, Onim. Iya, selamat malam para mitra. Assalamualaikum.